Acara selanjutnya, arahan dan bimbingan oleh Buya Direktur Pesantren Modern Darul Ulum Asahan Kisaran, Buya Dr. Andus Haji Muhammad Thohir MSI. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Makan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sejuk malam hari ini. Biasanya malam-malam hujan. Ini alhamdulillah Allah mengizinkan kegiatan kita ini sehingga bisa kita hadiri bersama, kita saksikan bersama. Ini pantas dan wajib kita syukuri kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan baik. Kemudian salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang berakhir. Yang saya hormati para ustadz, para umi yang hadir pada kesempatan ini, dan anak-anakku yang saya cintai. Terus terang, saya terharu malam hari ini bahwa saya bicara di tempat ini yang kedua kalinya. Pertama di tahun 2021, ini tahun 2023. Jadi saya evaluasi kegiatan ini luar biasa. Ya. Sehingga saya sampaikan tadi sama Ustaz Hasan, memang Salim ini bisa dia men-setting acara. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, dengan waktu yang singkat, acara kita ini padat dan singkat, dan terekam semua kegiatan yang dimaksud. Luar biasa. Ya. Nah, dari kejadian ini anak-anakku sekalian, ini harus kita ambil hikmahnya, pelajarannya, pengalamannya. Hikmahnya apa? Kita bisa berkumpul malam hari ini yang dihadiri oleh beberapa ustadz yang hadir dan umi. Itu hikmahnya. Kemudian yang kedua, dengan acara ini kita bisa bersama menikmati malam Jumat yang sejuk malam hari ini. Ini Muharram yang keberapa nih Pak Hasan? Muharram yang ke-8. Safar yang ke-8 ya. Safar yang ke-8. Bahwa ingat sejarah 8 Safar 1445 ya. Ini catat. Jadi bertepatan tanggal 7 September 2023 Masehi, 8 Safar 1445 Hijriah. Ini salah satu catatan bagi PMDU Asahan.
yang telah memberikan penilaian, penghargaan kepada anak-anakku sekalian. Jadi kalau kita nilai harganya, piala-piala itu gak berapa itu rupiahnya. Gak berapa nominalnya itu. Gak sampai ongkos ke Medan ini. Iya kan? Tetapi nilai yang terkandung di dalam kegiatan ini luar biasa. Artinya anak-anakku sekalian, mulai hari ini tanamkanlah dalam jiwamu, tanamkan dalam hatimu bahwasanya Asrama Putra bisa Asrama Putra ke depan semakin jaya. Tentu Asrama Putri akan menyusul. Tentu Asrama Putri juga akan menyusul. Jadi mungkin nanti di akhir semester kita lokasikan di bawah asrama, yaitu di asrama haji, ya, di aula haji, itu tepatnya. Lalu di akhir tahun ajaran, dua-dua kita lombakan, putra dan putri. Lalu nanti untuk penilaian asrama, nanti akan kita godok kriteria penilaiannya langsung para ustadz dan umi yang menilai. Apa kategori asrama terindah, rapi, dan nyaman. Jadi dimohonkan kepada Asrama Putri mungkin di akhir semester atau awal semester 2 nanti udah bisa dilaksanakan, sehingga akhir semester 2 di akhir tahun ajaran bisa kita lakukan penilaian secara menyeluruh antara Asrama Putra dengan Asrama Putri. Tepuk tangan. Kenapa saya terkesan melihat secara langsung udah berwarna-warni, bukan berwarna-warni dindingnya, tidak, yang bergantungan. Iya kan? Mungkin kamu nanti bisa membuat semboyan, bisa membuat kalimat-kalimat yang menyentuh, yang mendidik, setiap hari dibaca. Sebagai contoh KPMDU, apa yang kamu cari? Iya kan? Apa yang kamu cari? Tentu yang dicari apa? Ya kan? Pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan ini banyak, keterampilan ini banyak. Maka dari itu anak-anakku sekalian, sekali lagi saya apresiasi luar biasa kegiatan malam hari ini. Nah, dari situ tentu kita ambil yang kedua. Apa itu? Kita tadi yang pertama dapat berkumpul, bersilaturahim. Yang kedua, anak-anakku mohonlah cermati, taati aturan tata tertib yang telah dibuat oleh PMDU. Jadi hari ini kita belajar jam 7 sampai 7.15 apel.
Ya, berarti kamu jangan lagi jam 7 berangkat dari asrama. Sepaling 3, 6.50. Jam 7 nanti sudah di bel, sudah apel. Ya. Nah, sehingga dengan demikian aturan itu bisa kita ikuti. Aturan-aturan yang telah kita tetapkan itu bukan untuk menyusahkan kamu, tidak. Adalah untuk mendisiplinkan penggunaan waktu. Sebagai halnya semalam atau kemarin ada beberapa orang yang terlambat. Apa alasanmu nak terlambat? Sakit perut. Alasan klasik. Ya kan? Kemudian, kamu apa alasanmu? Celana saya belum digosok. Klasik. Berikutnya apa lagi? Alasannya apa? Bajunya belum digosok. Satu lagi, apa lagi alasannya? Mencari baju, hilang. Nah, dari sana, kalau masih ada dengar saya, mulai malam hari ini, yang kehilangan barang-barangnya, berarti barang-barangnya nggak disimpan dengan baik, nggak diatur dengan baik, tidak ditempatkan dengan baik, asal-asal lupa, alasan lupa. Nah, dari situ anak-anakku sekalian, hikmahnya kita ambil malam hari ini, yang pertama, taati aturan tata tertib yang telah dibuat oleh PMDU Asahan. Jangan lagi banyak-banyak alasan, yang inilah, yang itulah. Yang kedua, yang perlu kita sikapi adalah berpakaian lengkap. Pakai sepatulah ke sekolah. Berpakaian rapilah ke sekolah. Jangan acak-acakan. Nah, kita pulangnya jam 12.15. Langsung ke masjid, bukan ke asrama. Ya, setelah sholat, makan, baru ke asrama. Nah, seperti itu. Jadi khususnya laki-laki ini. Nah, perempuan nanti ada mengambil mukena lagi ke asrama, tapi langsung ke asrama. Jadi anak-anakku sekalian, jangan lagi kiranya ada yang terlambat. Sehingga dengan keterlambatan tersebut, les pertama termakan 20 menit. Les pertama termakan 15 menit. Yang rugi siapa? Kamu sendiri nak, tak menerima materi pelajaran. Jadi mari kita biasakan hidup dengan disiplin. Mari kita biasakan hidup dengan disiplin. Kalau kita hidup disiplin, insya Allah, mudah-mudahan kita ke depan, kita nanti dewasa, pasti disiplin. Kemudian anak-anakku sekalian, kegiatan malam hari ini ya sangat menyentuh hati saya, bahwa pengelola penanggung jawab asrama masih teringat, masih punya program kegiatan bagaimana membuat asrama ini supaya nyaman, indah.
Karena selalu saya sampaikan kepada beliau, Lim, saya nggak mau dengar asrama itu macam-macam. Yang ingin saya dengar asrama itu nyaman, aman, tentram, damai. Nah, ini salah satu langkah upaya untuk membangun asrama jadi nyaman, damai di tengah-tengah kehidupan kita selama berkehidupan di asrama. Nah kemudian anak-anakku sekalian, yang paling ironisnya lagi, kalau misalnya hari Kamis, hari ini, ya, permisi pulang, dalam catatan hari Jumat pulang, ditambah lagi sampai hari Minggu. Ya, ditambahnya lagi sampai hari Minggu. Banyak berbagai alasan. Yang rugi itu siapa? Kamu nak. Pelajaran berjalan terus sesuai dengan waktu. Nah untuk itu ke depan jangan ada lagi terungkap yang demikian. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, ini malam hari ini saya ingin mendisiplinkan kamu ke depan. Jangan hanya aturan tata tertib kita, semboyan kita. Tadi ada semboyan saya dengar mau berangkat ke sekolah, iya kan? Nah, semboyan itu diamalkan, dilaksanakan. Jangan hanya ngomong aja, diucapkan saja tanpa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, pakaian. Mungkin kamu ada nyuci sendiri. Kalau malam diangkat, sebelum kering, malam diangkat. Jangan dibiarin. Itu penyakit yang datang. Penyakit. Saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian. Ya, gunakanlah waktu itu seefisien mungkin. Kenapa seefisien mungkin? Karena kita banyak kegiatan. Jam 12.15 kita selesai belajar. Langsung ke masjid, sholat zuhur, makan, baru masuk ke asrama. Jam 2 sudah kita mulai ekskul lagi. Jam 2 sudah mulai ekskul. Tentu waktunya di sana hanya berapa menit, atau katakan 1 jam yang harus kau pergunakan untuk menyiapkan, untuk mengatur pakaian-pakaianmu, tempat tidurmu. Nah kenapa? Ini kalaulah masih sepulang sekolah dia membersihkan tempat tidurnya, itu sudah luar biasa, itu joroknya itu orang. Jadi kalau kita subuh jam 4:30 bangun mandi subuh itu anak-anakku sekalian sehat sekali mandi subuh. Saya pernah beberapa hari ada kegiatan di Samosir. Kawan saya ada 2 orang, 1 kamar. Dari kami 3 orang, 3 tempat tidur. Jam 4 saya bangun. Jam 4.15 mandi. Sanggup Pak Tanjung mandi? Ya sanggup. Begitu dingin di Samosir. Ya sanggup saya mandi. Mandi saya segar. Cari masjid di sana susah, tak dapat masjid. Paksa sholat di kamar. Jadi kalau siap subuh tidur lagi nak, penyakit yang datang. Memang itu dilarang.
tidur setelah subuh, tidur setelah asar. Itu penyakit yang datang. Hari ini belum terasa, lama-kelamaan pasti terasa. Jadi makanya banyak kawan-kawan saya yang usia saya yang 63 tahun. Pak Tanjung kok sihar bugar saja katanya. Apa resep Bapak? Mandi pagi jam 4 saya katakan. Jadi saya 4.15 mandi lagi. Sampai jam setengah 5. Setengah 5 berangkatlah ke masjid. Sampai jam 6. Nah, seperti itu. Disiplin teratur kita. Jadi jangan lagi. Sementara petugas asrama, kepala asrama membanguni kita melalui berkah namanya. Jadi biasakan. Kalau udah terbiasa tak tidur setelah subuh, tak ada yang terlambat. Tak ada yang terlambat anak-anakku sekalian. Kenapa? Ke PMDU apa yang kamu cari? Bukan tidur yang mau dicari, tidur lelap. Bukan. Aku bercakap, aku ngomong. Nanti turun aku tak tahan kau. Dengarkan cakapku. Jarang kesempatan seperti ini kita dapatkan. Ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ikuti aturan yang ada. Jadi kalau 4:30 udah mandi, udah siap sholat subuh, kita segar bugar. Masa menghadap Allah masih kotor, nggak segar badan. Entah apa yang kamu pegang ketika tidur. Hanya cuci muka, ambil wudhu, selesai. Tapi kalau kita mandi, segar. Saya insya Allah, saya amalkan itu sejak muda saya. Jadi banyaknya kawan-kawan saya yang sudah usia saya, udah macam-macam lah penyakitnya datang. Pak Tanjung kok segar saja. Nah, kan begitu. Jadi anak-anakku sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Ini merupakan motivasi pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Tadi saya katakan insya Allah Asrama Putri juga akan membuat seperti ini. Dan di akhir tahun ajaran kita akan buat secara menyeluruh. Kemudian anak-anakku sekalian, ini terakhir yang saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, saya berkomunikasi melalui video call dengan salah satu pimpinan pondok pesantren di Solo. Di Solo, Sumatera Barat. Kebetulan saat itu dia berada di Turki. Masa dari Turki saya ditelepon. Berkomunikasi dengan baik. Bawa ke Turki, kalau untuk belajar, ada 2 fasilitas yang bisa kita raih. Apa itu? Beasiswa 100% dan beasiswa 50%. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Tentu ada syarat yang harus kita penuhi. Di sana belajar itu bukan hanya keagamaan, sains teknologi ada. Sains teknologi ada.
Nah, syarat yang harus kita penuhi yang pertama, harus ada hafalan Al-Quran minimal 10 juz. Itu yang pertama. Nah, kita sudah buka tahfiz, ya. Syarat yang harus dimiliki yang kedua apa? Dites. Ada tesnya. Lulus. Baru harus memiliki syarat ketiga. Dibimbing, digembleng, dilatih untuk belajar bahasa Turki. Di mana lokasinya? Di Bogor. Ya, di Bogor. Selesai mampu berbahasa Turki, berangkat ke Turki. Tinggal kita memilih mana perguruan tinggi yang kita ikuti. Boleh keagamaan, silakan. Boleh sains dan teknologi, silakan. Ini khusus saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Apakah boleh laki-laki? Boleh. Perempuan? Boleh. Tidak ada larangan. Nah, sehingga dengan demikian kami bicara 30 menit dengan yang bersangkutan, salah seorang Syekh Al-Ustadz, lupa saya namanya karena baru 2 kali ketemu melalui video call. Dia sedang berada ketika di telepon saya, sedang berada di Turki. Nah, dari untuk itu anak-anakku sekalian, siapkan. Mungkin kamu punya rezeki bisa menimba ilmu di sana dengan predikat beasiswa 100%. Biaya kuliah ditanggung oleh pemerintah Turki, biaya hidup ditanggung oleh biaya Turki, biaya buku-buku semuanya sampai tesis skripsi, dan diberi lagi uang saku. Nah, jadi kalau ada yang mau, misalnya ini kan udah ada kelas 12. Baik PKU maupun Alia, ya. Nanti di akhir tahun ajaran, silakan mendaftar. Kita hubungi kemana mendaftar. Nah, berangkat ke sana, dites, mengaji dulu, baru tes uji kemampuan, lulus, baru diajarilah selama 3 bulan bahasa Turki. Baru diberangkatkan ke Turki. Mungkin dapat kita, alhamdulillah, biaya beasiswa 100%, second kontrak, atau 50%. Jadi kalau yang 50% itu biaya hidup kita. Yang dibiayai hanya biaya perkuliahan. Nah, ini bagi anak-anakku khusus kelas 12. Jadi kita belajar itu dengan disiplin yang harus kita ikuti. Kemudian anak-anakku sekalian, hari ini malam Jumat 8 Safar 1445 Hijriah. Sekali lagi saya katakan luar biasa kegiatan kita ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita di hari-hari mendatang. Dan ini salah satu cara daripada kepala asrama untuk mempersatukan motivasi kita, mempersatukan ide bagaimana supaya asrama kita ini nyaman,
aman, tentram. Jadi saya minta kepada anak-anakku sekalian, kiranya mulai hari Sabtu besok jangan ada lagi yang terlambat sekolah. Ya, jangan ada terlambat. Jadi kalau bangun jam 4:30 terus mandi, sholat subuh, siap sholat subuh zikirawa, membaca Al-Quran, sarapan, siap sarapan, ya, ke asrama, tukar pakaian sekolah, langsung ke sekolah. 6.50 paling lambat kamu berangkat dari sini. Dari asrama berapa menit lagi? Jam 7 tepat, bel telah dibunyikan untuk melaksanakan kegiatan apel. Dari sehingga 7.15 sudah dimulai KBM. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sekali lagi selamat atas terselenggaranya Malam Puncak Aspa Menggema Award kedua 2023 dengan tema dari Asrama Putra untuk PMD Wasahan Berkah dan Jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.